Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma dhakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilma. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali melaksanakan kajian. Sebagaimana biasa kita akan membahas tentang muamalat, hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalat. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pasal yang membicarakan tentang luqatah atau barang temuan, dan nanti akan kita bahas juga tentang wadi'ah atau barang titipan. Qala al-muallifu rahimahullah. Seperti biasa saya membaca dari matan Abu Syuja' atau Al-Ghayah wa Taqrib. Faslun fil luqatah, pasal menjelaskan tentang luqatah, barang temuan. Seseorang menemukan barang, apa hukumnya? Bolehkah dia mengambilnya ataukah membiarkan dan tidak mengambilnya? Ada ketentuan-ketentuan hukumnya yang akan kita bahas pada pelajaran kali ini. Wa in wajada luqatatan, jika seseorang menemukan barang temuan, barang hilang, milik orang lain hilang, dan ada orang yang menemukannya. Fi mawatin, menemukannya di mana? Di tanah kosong, tanah yang tidak dimiliki oleh seorang pun, di tanah yang masih bebas, tidak ada pemiliknya. Au tariqin, atau menemukan sesuatu di jalan. Falahu akhdhuha, maka bagi orang yang menemukan itu boleh mengambilnya. Au tarkuha, atau boleh membiarkannya, tidak mengambilnya. Wa akhdhuha aula, dan mengambilnya, mengambil barang yang hilang milik orang lain, yang hilang, yang dia temukan, itu adalah aula, hukumnya lebih diutamakan. Idza kana ala sifatin, tapi dengan syarat jika orang yang menemukan ini bisa dipercaya minal qiyami biha, untuk mengurus barang yang hilang tersebut. Bagaimana mengurusnya nanti akan dijelaskan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis. Tadi disebutkan mengambilnya barang yang dia temukan tersebut itu lebih diutamakan dibanding pilihan yang kedua, yaitu meninggalkan dan membiarkan saja, tidak mengambilnya. Itu bagi siapa? Bagi orang yang bisa dipercaya, orang yang memiliki amanah, orang yang tidak pernah berkhianat ketika dititipkan atau diserahkan kepadanya
suatu amanah, maka dia tidak menyia-nyiakan amanah tersebut. Maka orang seperti ini lebih baik ya, mengambilnya. Ini berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Artinya Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya selama hamba tersebut mau menolong sesama saudaranya. Jika seseorang mau menolong saudaranya, maka Allah akan berikan pertolongan untuk dengan mengambil, kemudian menjaga barang tersebut, mengumumkan barang tersebut dengan amanah. Bagaimana tadi sudah dijelaskan, itu adalah lebih baik, lebih diutamakan. Karena itu akan menolong saudaranya yang kehilangan. Sehingga jika datang orang yang memiliki barang yang hilang itu, atau pemilik aslinya datang untuk mencarinya, barang tersebut terjaga ya, dan bisa dikembalikan kepada pemilik. Tidak ya, seperti kebiasaan sebagian orang menemukan barang malah berlomba-lomba untuk mengambilnya dan kemudian memakainya begitu saja. Padahal tidak seharusnya seperti itu. Dalam Islam harus dijaga, diumumkan sampai pada batas waktu tertentu baru boleh mengambilnya, dan nanti ya, itu pun seandainya orang yang memiliki barang tersebut yang kehilangan barang itu, pemilik aslinya mencarinya, kemudian barangnya ternyata sudah habis, maka kewajiban bagi orang tadi untuk menggantinya. Ini bagi orang yang bisa dipercaya, bisa. Orang yang memiliki amanah bisa untuk melakukan ini semuanya. Dia dengan jujur mengatakan bahwasanya barang yang hilang dari Bapak itu kemarin saya umumkan dalam beberapa waktu sesuai dengan syarat, hukum syarat, ternyata nggak ada yang mengaku, akhirnya saya pakai dan sudah habis. Sekarang saya bersedia untuk menggantinya misalnya. Atau saya simpan barang tersebut, saya umumkan dan tidak ada yang mengakuinya, maka tetap saya simpan ya, barang tersebut silakan diambil, ini barang dikembalikan kepada pemilik asli. Dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, satu sama lain saling menjaga antara satu dengan yang lain. Maka termasuk menjaga harta milik orang lain pun adalah suatu yang dianjurkan agar barang tersebut tetap utuh dan dijaga sehingga bisa diambil kembali oleh pemilik asli. Wa idza akhadhaha, jika orang tersebut mengambil barang yang dia temukan itu, wajaba alaihi, maka wajib baginya ayya'rifa sittata asya, untuk mengetahui 6 perkara. Jika orang tersebut merasa dirinya amanah dalam melaksanakan apa yang harus dilaksanakan terhadap barang yang ditemukan itu, maka diwajibkan baginya untuk mengetahui 6 perkara itu. 6 hal yang berkaitan dengan barang yang ditemukan itu. Wi'a'aha, yang pertama adalah tempatnya, wa ifasaha, tutupnya, wa wika'aha, tali pengikatnya. Zaman dulu yang di barang disimpan
Ya, sebelum seperti sekarang ada tas itu kan disimpan di kain dengan kain, ya, dibuntelan kemudian diikat, maka harus diketahui warna kainnya apa, misalnya kainnya jenis apa, kemudian tali pengikatnya apa, wajin sah dan jenis barang tersebut, wa adadaha dan berapa jumlah barang tersebut, ada berapa, wa waznaha dan timbangan barang tersebut, wa yahfadhaha fi hirzi mithliha dan menjaga barang itu di tempat penjagaan yang selayaknya sesuai dengan kebiasaan yang biasa dilakukan pada umumnya orang untuk menjaga barangnya yang berharga. Tsumma idza arada tamallukaha, lalu jika orang yang mengambilnya ini ingin memiliki barang itu, arrafaha sanatan, maka kewajibannya adalah mengumumkannya selama 1 tahun ala abwabil masajid, mengumumkan selama 1 tahun di pintu masuk masjid, wa fil mawdi'i alladhi wajadaha fih, dan di tempat dia menemukan barang yang hilang itu, barang yang dia temukan. Fa illam yajid sahibaha, kalau ternyata tidak ada yang mengakui, kana lahu, maka barang tersebut berhak dia miliki, ayyatamallakaha, kana lahu ayyatamallakaha, berhak untuk dia miliki bisyarti dhaman. Ini harus diperhatikan, bisyarti dhaman, dengan syarat dia harus mengganti seandainya barangnya tersebut sudah habis, ternyata baru ada orang yang mengakui bahwasanya barang tersebut adalah miliknya dan menagih, ingin mengambilnya kembali. Ini adalah hukum yang berkaitan dengan barang yang hilang. Bagi orang yang mengambilnya dan ingin memilikinya, maka harus menggantinya jika barang tersebut sudah dia pakai, sudah dia gunakan sehingga barang tersebut sudah habis. Apabila barang tersebut orang yang menemukannya tidak ingin memilikinya, kemudian dia umumkan, belum ada yang mengaku, lalu dia simpan, maka ketika datang orang yang mengakui bahwasanya barang itu adalah miliknya, maka wajib baginya untuk mengembalikannya kepada orang yang memiliki barang tersebut atau pemilik aslinya. Wa jumlatul luqatati, dan macam-macam barang temuan itu arba'atu adrubin, ada 4. Ahaduha, yang pertama adalah ma yabqa 'ala dawam, apa yang awet barangnya, tidak habis. Kadzahab, misalnya emas. Ada orang nemu kalung, ada orang nemu gelang, ada orang nemu cincin dari emas. Wal fiddah, atau dari perak. Maka barangnya awet, disimpan. Seandainya dimiliki pun, ya barangnya masih tetap utuh, dipakai. Setelah diumumkan kan boleh memilikinya seperti yang tadi dijelaskan. Maka ya barang yang dia pakai tersebut karena awet, jika ada yang mengakui itu adalah milik dia dan telah hilang dari dia, maka wajib hukumnya untuk dikembalikan karena barangnya tetap utuh dan awet. Wa hadza hukmuhu, dan ini adalah hukumnya. Wasani, yang kedua, ma la yabqa, apa yang tidak awet barangnya, tidak bertahan lama. Ta'am, seperti makanan ar-rutbi yang basah. Makanan basah, makanan yang tidak awet dalam jangka waktu yang lama, maka apa hukumnya? Fahuwa mukhayyarun, maka orang ini boleh memilih antara dua pilihan. Yang pertama, baina aklihi wa ghurmihi,
boleh memakannya setelah diumumkan tentunya, memakannya lalu kemudian karena habis maka dia wajib menggantinya jika suatu ketika ternyata ada yang mengaku bahwasanya oh itu punya saya, oh barangnya sudah habis, maka sudah saya makan karena kan makanan. Maka dia menggantinya. Berapa nilainya, berapa harganya saya ganti. Au bai'ihi atau dijual. Wa hifdzi samanihi, lalu harga yang diperoleh itu disimpan jika ada orang yang ternyata pemilik aslinya dan setelah di interogasi ditanya ternyata benar ini barang punya dia sesuai dengan tadi apa saja yang berkaitan dengan barang tersebut yang diketahui ya, dari wadahnya, bungkusnya, tutupnya, talinya, jenisnya, jumlahnya, dan timbangannya tadi sudah disebutkan. Kemudian ternyata benar sudah terbukti ini adalah barang punya dia, maka hukumnya akan di harga penjualannya disimpan kemudian dikasih kepada orang tersebut. Wasalisu, dan yang ketiga, mala yamqa illa bi'ilajin, apa yang tidak bisa awet kecuali dengan melakukan suatu hal yang bisa mengawetkannya. Rutab seperti kurma basah, rutab itu bagaimana cara mengawetkannya, yaitu dengan dikeringkan. Kalau sudah jadi kurma yang kering maka itu akan awet dalam waktu yang lama, bisa bertahan. Itu adalah jenis yang ketiga, apa yang tidak awet kecuali jika dilakukan suatu proses pengawetan. Rutab seperti rutab, fayaf'alu ma fihil maslah, maka apa yang dilakukan hukumnya bagi orang ini, ternyata tiba-tiba ada orang menemukan rutab satu ranjang atau rutab satu dus, rutab dalam jumlah yang banyak ataupun jumlahnya sedikit, maka bagaimana caranya dia lakukan apa yang bisa bermanfaat bagi orang yang kehilangan seandainya tiba-tiba ternyata ada. Yang pertama, min bai'ihi wa hifdzi samanihi, boleh dia lakukan apa, dijual lalu kemudian harganya, hasil penjualan dari rutab yang hilang tersebut disimpan, nanti dikembalikan jika orang yang memiliki ini ternyata tiba-tiba datang kemudian minta barang tersebut. Au tajfifihi wa hifdhihi, atau yang kedua pilihannya adalah mengeringkannya dan menjaganya. Seandainya orangnya datang maka kemudian dikatakan itu rutab yang hilang di situ saya temukan, kemudian saya ambil, kemudian saya keringkan dan saya awetkan dengan cara mengeringkannya sehingga jadi kurma ini hasilnya sekian, tidak saya kurangi, tidak saya makan sedikit pun. Maka setelah itu dia kembalikan kepada orang yang memiliki, yang kehilangan rutab tersebut. Yang pertama tadi yang awet. Yang kedua adalah yang tidak awet seperti makanan basah. Yang ketiga bisa diawetkan dengan proses tertentu untuk mengawetkan. Ketentuan hukumnya seperti yang tadi sudah disebutkan. Yang pertama adalah hukumnya ya, karena barangnya awet disimpan, atau seandainya dia sudah umumkan tidak ada yang mengaku juga dimiliki, dan dengan niat bahwasanya nanti jika orangnya datang, pemilik aslinya datang, maka saya akan kembalikan karena barangnya awet. Yang kedua adalah makanan basah yang tidak awet. Contohnya makanan yang basah.
yang tidak bisa diawetkan, maka boleh antara dua pilihan, yaitu memakannya dan kemudian mengganti nanti seandainya pemilik aslinya datang. Dan yang kedua, menjualnya dan menjaga hasil penjualannya itu harganya berapa, disimpan, kemudian dikembalikan kepada orang yang memiliki. Dan yang ketiga adalah yang bisa diawetkan dengan cara tertentu. Maka pilihannya antara dua, boleh menjualnya, kemudian hasil penjualannya disimpan, dijaga untuk dikembalikan pada pemilik aslinya jika ada, atau kalau tidak maka dikeringkan dan dijaga. Seandainya ada pemilik aslinya datang, maka dikembalikan meskipun dalam bentuk yang sudah berbeda, tapi dalam bentuk yang sudah diawetkan. Beda dengan saat hilang. Contohnya apa? Kurma basah. Saat hilang kurmanya masih berupa rutop, kurma basah. Lalu dikeringkan menjadi kurma ya. Ini semuanya adalah pilihan hukum yang berkaitan dengan barang-barang yang hilang. Tiga macam barang-barang yang hilang. Yang keempat adalah ma yahtaju ila nafaqah. Yang keempat adalah jika barang yang hilang tersebut untuk menjaganya, untuk menyimpannya butuh biaya. Al-hayawan, contohnya seperti hewan. Hewan butuh makan. Wa huwa darbani, maka ada dua macam. Hayawanun la yamtani'u bi nafsihi. Hewan yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Misalnya ada kelinci hilang. Kan kelinci tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Seandainya ada hewan pemangsa, maka akan memangsanya. Wa mukhayyarun fihi baina aklihi wa hurmihi, maka boleh memilih antara tiga. Antara tiga. Yang pertama adalah aklihi wa hurmi samanihi. Boleh dimakan, disembelih, kemudian dimakan dengan niat bahwasanya nanti jika pemiliknya datang, orang yang pemilik asli dari hewan ini datang, maka dia mengganti, membayar sesuai dengan harganya. Autarkihi, atau boleh membiarkan saja. Kalau udah membiarkan, nggak udah urusan lagi. Wattatawu'i bil infaqi. Autarkihi, atau tidak menyembelihnya. Maksudnya begitu. Ini karena ada koma di sini. Jadi autarkihi wattatawu'i bil infaqi alaihi. Autarkihi di sini bukan artinya membiarkan atau meninggalkan saja, tapi maksudnya di sini adalah tarkihi, tidak menyembelihnya, tidak memakannya, tetapi membiarkan hidup hewan tersebut, wattatawu'i bil infaqi alaihi, dan dia bersukarela untuk mengeluarkan biaya untuk kebutuhan makannya. Ya, dijaga, dibiarkan hidup, dijaga, dipelihara, dan dia tatawu, bersukarela untuk merawat dan membiayai segala kebutuhannya, makanan yang dibutuhkan, baik yang dicarikan makanannya ataupun dengan cara dibelikan makan. Yang ketiga, au bai'ihi, atau menjualnya, boleh menjualnya, wa hifdzi samanihi, dan kemudian harganya, hasil penjualannya disimpan sehingga jika pemilik aslinya datang maka dikembalikan. Yang kedua, wa hayawanun yamtani'u bi nafsihi. Yang kedua, hewan yang bisa menjaga diri sendiri. Fa in wajadahu fis sahra, kalau ditemukan hewan tersebut di tengah padang pasir. Tarokahu. Ya, kalau ini baru tarokahu maksudnya adalah dibiarkan saja, jangan diambil. Beda dengan yang tadi.
Yang ini baru yang maksudnya adalah dibiarkan sehingga nggak jadi urusan. Wa in wajadahu, jika dia temukan fil hadar, ya bukan di padang pasir, ya bukan di tanah yang tidak ada pemiliknya, tanah kosong tidak ada pemiliknya, tapi adanya di perkampungan, dia menemukannya di pemukiman perkampungan warga. Bahwa mukhayyarun, maka boleh memilih bainal asya'i salasah, antara tiga hal yang tadi, yaitu boleh menyembelihnya kemudian makannya dan nanti membayar harganya kalau ada yang mencari barang tersebut dan mengaku sebagai pemilik, atau dia biarkan hidup, dia pelihara dan dia bersukarela untuk memberikan makanan dan merawat hewan tersebut. Atau yang ketiga, menjualnya dan kemudian harganya, hasil penjualannya disimpan, jika ada yang mencarinya dan itu terbukti sebagai pemilik aslinya dikembalikan dalam bentuk uang yang diperoleh dari hasil penjualan. Faslun fil wadi'ah, pasal menjelaskan tentang barang titipan. Wal wadi'atu, barang titipan. Orang menitipkan barang ke orang lain. Amanatun adalah amanah, tanggung jawab bagi seseorang yang dititipi. Yustahabbu qabuluha, disunnahkan bagi setiap muslim jika ada saudaranya menitipkan sesuatu kepadanya, maka disunnahkan untuk menerima. Liman qama bil amanati fiha, bagi orang yang mampu mengemban amanah menjaga barang tersebut. Bagi orang yang merasa dirinya tidak mampu, saya nggak bisa karena saya juga akan pergi misalnya, maka jangan mengambilnya. Saya nggak bisa karena saya sibuk, setiap hari saya harus bekerja keluar rumah, sehingga khawatir kalau saya menerima titipan itu di sini nanti akan hilang. Ya, sesuai dengan kemampuan setiap orang, bisa dia ukur masing-masing. Kalau seandainya dia mampu untuk mengemban amanah barang titipan itu, maka disunnahkan untuk menerima barang titipan. Kalau tidak, maka tidak boleh menerima, padahal dirinya tahu bahwasanya dia tidak akan mampu mengemban. Ini juga suatu hal yang disunnahkan jika seseorang menolong sesama muslim, sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, dan sebagaimana dalam hadis tadi disebutkan, wallahu fi aunil 'abdi ma damal 'abdu fi auni akhihi. Ya, Allah akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya selama hamba tersebut mau beri pertolongan kepada saudaranya. Wala yadmanu illa bita'addi, dan tidak berhak dituntut ganti rugi, ya, tidak menggantinya atau mengganti ruginya seandainya terjadi kerusakan, illa bita'addi, kecuali jika terjadi kerusakan itu karena keteledoran. Sudah sanggup untuk dititipi, ternyata teledor, ternyata akhirnya rusak barang tersebut, maka wajib mengganti. Tapi kalau kerusakan itu terjadi dengan sendirinya atau karena suatu kejadian yang alami, bukan karena kesengajaan atau bukan karena keteledoran, maka sudah benar-benar dijaga, tapi ternyata ada suatu kejadian yang alami dan kejadian tertentu yang di luar perkiraan, di luar prediksi terjadi, sehingga mengakibatkan barang tersebut rusak, maka tidak wajib mengganti rugi. Tidak wajib untuk mengganti. Ini adalah yang berkaitan dengan wadi'ah atau barang titipan. Sekarang kan banyak titipan. Contohnya apa? Orang parkir mobil, motor. Itu kan barang titipan semuanya. Maka harus
mengemban amanah. Orang yang dititipi membuka penitipan, maka jangan cuma diambil uang penitipannya saja, tapi harus dijaga benar. Seandainya terjadi kerusakan atau terjadi suatu hal yang tidak diinginkan, maka wajib bagi dia untuk menggantinya. Pernah terjadi kasus di tempat saya di Gersik itu, di pabrik Wings Food, di pabrik mie sedap. Itu penitipan motor kebakaran. Jadi dia mengganti berapa motor karena keteledoran. Karena kebakarannya sebabnya terjadi karena keteledoran. Kalau seandainya sebabnya bukan karena keteledoran, maka tidak secara hukum Islam, maka hukumnya tidak wajib mengganti. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, menjauhkan kita dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Demikian ya, untuk kali ini semoga bisa dipahami. Apabila ada yang masih ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Jika tidak ada, mari kita tutup pelajaran kali ini dengan baca tahlil dan salawat. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.